Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini, Bu akan menjelaskan materi tentang titik stasioner dan nilai stasioner fungsi trigonometri. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometrinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke titik stasioner dan nilai stasioner fungsi trigonometrinya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, sebelum kita tahu maksud dari nilai dan titik stasioner sendiri, nah di sini kita punya grafik di sini ada kurva Y sama dengan fx. Dan pastinya ini merupakan fx-nya adalah fungsi trigonometri. Nah, di sini ada yang disebut di sini maksudnya naik gitu ya. Nah, karena ketika kurvanya itu dalam keadaan naik, ketika x-nya itu lebih besar dari a gitu ya. Nah, lalu dia turun ketika x-nya itu di antara a sama b. Lalu dia nanti naik lagi. Jadi kalau kamu lihat atau kamu sudah paham tentang grafik fungsi trigonometri, memang posisinya itu pasti ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu yang disebut dengan titik stasioner gitu ya, titik stasioner itu adalah titik di puncaknya gitu ya, titik puncaknya itu namanya titik stasioner. X, y-nya itu adalah ketika dia X menghasilkan Y-nya itu disebut dengan nilai stasionernya. Jadi nilai stasioner itu adalah nilai Y-nya ketika X-nya itu adalah A gitu ya. Nah, itu titik puncaknya atau disebut dengan titik stasioner. Nah, Y-nya itu disebut dengan nilai stasioner gitu. Nah, di sini kurva Y sama dengan fx, dengan f-nya adalah fungsi trigonometri, naik gitu ya jika ini untuk maksudnya dalam keadaan fungsinya itu atau kurvanya naik itu ketika f aksen x-nya lebih besar dari 0. F aksen itu apa sih? Ingat ya, ini hubungannya masih seputar dengan turunan gitu. Jadi ini pengaplikasian dari turunan. Jadi pasti yang kita gunakan adalah turunannya. Jadi ingat rumus-rumus untuk turunan fungsi trigonometri. Jadi kalau dia dikatakan fungsi naik jika turunan fx-nya atau f aksen x-nya lebih besar dari 0. Dia dikatakan sebagai fungsi turun jika f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0 dan dia merupakan stasioner gitu ya, atau memiliki titik stasionernya jika f aksen x-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini gitu ya untuk pengertian dari fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner sesuai dengan grafiknya. Oke, langsung saja kita masuk ke nilai dan titik stasioner. Jadi, misalkan fx adalah fungsi trigonometri dalam hal khusus apabila f aksen xo sama dengan 0 gitu ya, maka fx disebut stasioner di titik x sama dengan x0. Jadi kalau misalkan turunan dari fx-nya itu fx0-nya itu adalah 0, berarti fx-nya itu disebut dengan stasioner di titik x sama dengan x0. Jika fx0 karena tersebut disebut nilai stasioner, fx pada x sama dengan x0 dan titik x0, fx0 disebut dengan titik stasioner. Jadi untuk nilainya itu ketika x sama dengan x0 dimasukkan ke fungsinya, itu berarti menghasilkan nilai stasioner. Lalu titiknya berarti kamu tinggal memasukkan koordinat si x-nya ketika x-nya itu yaitu x0 menghasilkan fx0. Fx0 itu merupakan nilai stasionernya gitu. Jadi tinggal dipasangin kalau titik stasioner dari nilai x dan nilai stasionernya. Ya, biar paham kita langsung ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya di sini tentukan nilai stasioner dan titiknya pasti nanti kita cari juga fungsi berikut pada interval x lebih kecil dari 0 derajat dan lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Fungsinya seperti apa? Di sini ada fungsi yang pertama fx sama dengan sin x, lalu yang kedua fx sama dengan sin 2x plus 10 derajat. Gitu ya. Nah, langsung aja kita jawab di sini. Cara yang pertama harus kamu lakukan adalah cari turunan dari fungsinya, fungsi trigonometrinya. Di sini fungsi trigonometrinya adalah fx sama dengan sin x. Ingat turunannya sin apa? Turunannya sin itu adalah cos gitu ya. Jadinya kalau dia fx-nya adalah sin x, berarti f aksen x atau turunannya adalah cos x. Gitu ya. Jadi cara yang pertama apa? Cari turunannya. Setelah itu berdasarkan syarat, kalau dia mau mencari nilai stasioner, syaratnya adalah turunannya harus sama dengan 0. Jadi f aksen x-nya sama dengan 0. Tadi turunannya apa? Turunannya adalah cos x.
cos X sama dengan 0 gitu ya. Jadi sama dengan ini turunannya yang f aksen X-nya. Nah, setelah ini bagaimana? Kita cari nilai X-nya. Caranya seperti apa? Jadinya bisa menggunakan persamaan trigonometri atau ini dengan cara cepatnya kamu hafal nilai-nilai dari perbandingan trigonometri di setiap sudut. Gitu ya, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Artinya di sini kita cari nilai X-nya, kamu cari nilai cos gitu ya. Dari cos yang bernilai 0, cos berapa derajat yang hasilnya 0 gitu ya. Nah, yang hasilnya 0 itu cos 90 derajat dan 270 derajat gitu. Jadi ada dua gitu yang hasilnya 0. Jadi harus cari tuh nilai cos yang hasilnya 0 berapa derajat ya. Nah, ternyata adalah 90 derajat dan 270 derajat. Dengan interval 0 sampai 360 ya. Carinya pokoknya dari 0 sampai 360. Nah, berarti kalau cosnya kita hilangin, didapatlah untuk X yang pertama ini adalah 90 derajat. Jadi sudutnya X-nya lalu X2-nya itu adalah 270 derajat. Karena di sini hanya X saja. Gitu ya. Kalau di sini ada 2X ya berarti dibagi 2. Karena ini sudah X berarti langsung kita sama dengankan. Cosnya tinggal dihilangin gitu ya. X1-nya 90, X2-nya 270. Nah, berarti kita udah punya 2X nih. Untuk mencari nilai stationernya, masukkan nilai X yang kita sudah dapat ke fungsi awal. Ingat, ke fungsi awal, bukan fungsi turunan. Fungsi awal. Fungsi awalnya apa? Sin X. Berarti untuk X yang pertama 90 derajat. Masukkan ke fungsi awalnya yaitu fx sama dengan sin X. Berarti X-nya ganti jadi 90 derajat. Sehingga sin 90 derajat sama dengan berapa? Sin 90 itu hasilnya 1. Gitu ya. Nah, didapatlah nilai stationernya adalah 1. Lalu untuk X sama dengan 270 derajat, nilai stationernya berapa? Nilai stationernya berarti masukkan F 270 derajat berarti sin 270. Hasilnya adalah minus 1. Sehingga untuk mencari mendapat titik stationernya tinggal pasangin aja. X-nya 90, hasil atau nilai stationernya berapa? 1. Berarti 90 derajat, 1. Karena ini Y-nya sama aja. Dan yang keduanya itu titiknya adalah 270 X-nya. Berapa nilai stationernya? Min 1. Berarti 270 derajat, min 1. Nah, itu titik stationernya. Nilai stationernya yang mana? Yang 1 dan min 1. Nah, seperti ini untuk mencari nilai dan titik stationer. Gitu ya. Nah, untuk yang B-nya. Nah, ini yang B. Di sini fungsinya adalah fx sama dengan sin 2x plus 10 derajat. Cari turunannya. Ingat ya. Pertama, cari dulu turunannya si trigononya. Sin turunannya adalah cos, gitu ya. Tetap 2x plus 10 lalu dikalikan dengan turunan yang ada di dalam kurungnya. Di sini 2x plus 10, yang punya x-nya itu yang 2. Berarti turunan dari 2x yaitu 2. Makanya di sini 2 cos 2x plus 10 derajat. Balik lagi tuh catatan turunan dari fungsi trigonometrinya, jangan sampai salah. Gitu ya. Nah, berarti di sini tadi syaratnya stationer itu adalah f aksen x-nya harus sama dengan 0. Berarti yang ini turunan yang kita udah dapat 2 cos kali 2x plus 10 derajat kita sama denganin dengan 0. Kan 2-nya kita pindahin dulu nih supaya jadi nanti cosnya sendiri. 2-nya pindah ke ruas kanan, 0 bagi 2 tetap 0. Jadinya tetap nih di sininya 0. Cos 2x plus 10 derajat sama dengan 0. Sama. Cari berapa ya? Cos berapa yang hasilnya 0? Yaitu tadi kita dapat cos 90 sama cos 270. Tapi di sini tetap ya yang 2x plus 10 derajat. Nah, lalu kita cosnya kita ilangin sehingga kita dapat tinggal 2x plus 10 sama dengan 90, atau untuk yang satunya lagi itu adalah 2x2 plus 10 derajat tambah 270 derajat. Sehingga di sini 10-nya kita pindahin nih, 10-nya ke ruas kanan. 90 kurang 10 jadi 80 gitu ya. Yang ini juga sama, mindahin jadinya 270 kurang 10 jadi 260. Tapi di sini masih 2x, ya. Sehingga kita kalau mau mencari X-nya masing-masing dibagi 2. Jadi 80 bagi 2, 40. 260 bagi 2, 130. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita dapat X1 sama X2-nya. Untuk dapat nilai stationernya sama, masukkan ke rumus awal. Ingat, ke fungsi awal. X untuk X 40 derajat, masukin nih ke sin yang mana? Yang sin. Bukan yang turunan, kalau yang turunan yang cos ya. Yang awal itu yang sin 2x plus 10 derajat. 2x plus 10 derajat berarti kan sin 2 kali x-nya itu 40 tambah 10 berarti sin 90 dapat dari 2 kali 40 80 tambah 10 90, dapatlah 1
gitu ya untuk X sama dengan 40. Lalu untuk X sama dengan 130, berarti sin 2 kali 130 tambah 10 dapat sin 270 yaitu min 1. Nah, titik stasionernya berarti pasangin 40, berapa? 1 hasilnya. Lalu 130, min 1. Nah, ini mencari nilai dan titik stasioner. Gitu ya. Nah, lalu contoh soal selanjutnya, tentukan nilai stasioner fungsi berikut pada interval X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360 derajat. Di sini fx-nya adalah 1 min sin 2x dan 2 cos x. Yang pertama dulu deh, fx sama dengan 1 min sin 2x. Cari turunannya, ingat 1 itu nggak ada turunannya ya, 0. Berarti kita fokus di min sin 2x-nya. Min sin, ingat sin itu adalah cos, berarti di sini adalah min cos gitu ya. 2-nya ini dapat dari mana? Dapat dari turunan 2x-nya. Jadi taruh di depan. Nah, lalu carinya sama dengan syaratnya f aksen x-nya sama dengan 0. Berarti yang f aksen x-nya kamu sama dengan ini, sama dengan 0. Min 2 cos 2x sama dengan 0. Min 2-nya pindah gitu ya. 0 dibagi min 2 tetap 0, sehingga cos 2x sama dengan 0. Sama, cari nilai cos yang hasilnya 0, yaitu 90 sama 270. Beda sama yang contoh sebelumnya, tadi langsung karena di sininya udah X, tapi karena di sininya X, di sininya 2X, berarti kita harus bagi 2 nih. Gitu. Karena di 2X sama dengan 90, berarti X-nya 90 bagi 2, 45. 270 bagi 2, 135. Nah, berarti nilai stasionernya kamu tinggal masukkan di sini. Masukkan tetap ke fungsi awal fx sama dengan 1 min sin 2x. Berarti 1 dikurang sin 2 kali 45 derajat. Berarti 1 dikurang sin 90. Berapa? 1 kurang 1, 0 gitu ya. Lalu untuk yang 135 derajat, berarti 1 dikurang sin 2 kali 135. 1 dikurang sin 270. Nah, berarti 1 dikurang min 1. Min ketemu min jadinya plus, didapatlah 2. Nah, dapatlah titik stasionernya 45 derajat, 0 dan 135 derajat, 2. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya di sini fx sama dengan 2 cos x, berarti turunannya adalah 2-nya nggak ngaruh ya. Berarti 2-nya nggak diturunin ya. Tetap tapi ditulis karena dia 2 di depan. Berarti karena dia bukan penjumlahan, berkalian. Jadi tetap tulis 2. Turunannya cos adalah min sin. Berarti jadinya min 2 sin x. Nah, dengan syarat yang sama disama dengankan dengan 0. Min 2 sin x sama dengan 0. Berarti min 2-nya pindah, 0 bagi min 2 0. Berarti kamu dapat sin x sama dengan 0. Sama ini, cuma kita cari yang sin. Sin berapa derajat ya? Yang hasilnya 0, yaitu sin 0 dan 180 derajat. Masukkan gitu ya, ini tinggal sama dengan ini, berarti x-nya kita dapat 0 sama 180 derajat karena udah x di sini, nggak ada 2x, jadi nggak perlu dibagi 2. Nah, nilai stasionernya masukkan ke fungsi awal 2 cos x, berarti kalau dia 0 derajat berarti 2 kali cos 0. Cos 0 berapa? 1, berarti 2 kali 1, 2. Lalu kalau yang 180 derajat berarti 2 kali cos 180 derajat. 2 kali, kalau cos 180 derajat itu min 1, berarti 2 kali min 1 berarti min 2. Sehingga titik stasionernya berarti 0 derajat, 2 dan 180 derajat, min 2. Nah, ini mencari nilai dan titik stasioner. Jadi harus hafal nilai-nilai perbandingan trigonometri gitu ya, sama turunan dari fungsi trigonometrinya. Intinya seperti itu. Oke, nah sekarang ini latihannya. Kamu kerjakan sebaik-baiknya sesuai dengan contohnya, jangan sampai salah. Kalau masih belum jelas silahkan ditanyakan via WhatsApp gitu ya, jangan diem aja, ditanyakan selagi masih bisa bertanya. Oke, Ibu akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.